Assalamualaikum, selamat siang Bunda dan teman-teman semuanya di rumah. Kali ini temenin aku membuat pika Ambon mini yuk Bun. Ini cara bikinnya mudah banget, rasanya pun enak, legit dan gurih, santan banget ya Bun. Ini cocok banget dijadikan sebagai suguhan arisan ataupun kumpul keluarga, dijadikan sebagai ide jualan maupun dijadikan sebagai isian snack box. Ini masuk dan recommended banget ya Bun. Selain tampilannya cantik, rasanya enak, ini bikinnya pun mudah dan modalnya ini tergolong cukup ekonomis. Yuk simak videonya sampai selesai ya Bun. Sebelum itu bantu dulu ya Bun channelku dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Yang pertama di sini siapkan 700 ml santan kelapa. Masukkan ke dalam panci ya. Kemudian tambahkan 300 gram gula pasir. Yang gak suka terlalu manis bisa boleh dikurangin lagi ya. 2 lembar daun pandan, 3 lembar daun jeruk. Kemudian 1 batang serai dikeprek sebelumnya ya teman-teman. Terakhir tambahkan 1 sendok teh garam. Ini kita akan aduk terlebih dahulu sampai gulanya sedikit larut. Kemudian untuk larutan santannya akan kita masak menggunakan api sedang ya. Jangan lupa ini masaknya sambil diaduk-aduk supaya santannya ini tidak pecah ya teman-teman. Nah ini sudah mendidih. Jangan lupa diaduk terus juga ya supaya tidak pecah. Matikan kompornya terlebih dahulu. Lalu ini akan aku angkat santannya, kemudian akan aku saring terlebih dahulu di tempat atau di wadah ya. Kemudian di sini aku mau bikin bahan biangnya. Gunaan 6 gram ragi instan, 60 ml air hangat-hangat kuku, serta 1 sendok makan tepung terigu. Ini diaduk dulu, kemudian kita akan tutup ya rapat. Ini untuk menguji kualitas raginya masih aktif atau tidak ya. Kita tunggu sampai dia berbuih. Selanjutnya kita siapkan bahan keringnya dulu ya. Di sini aku pakai tepung terigu 100 gram. Di sini akan aku ayak terlebih dahulu supaya nanti tidak bergerindil. Kalau sudah, bahan kedua aku pakai 200 gram tepung tapioka merek Rose Brand ya Bun. Ini sama, untuk tepung tapiokanya akan aku juga ya, akan aku saring dulu juga supaya tidak bergerindil nantinya. Kalau sudah, ini diaduk dulu untuk bahan-bahan keringnya atau tepungnya ya teman-teman. Selanjutnya, dan ini bahan biangnya. Ini udah berbuih ya, tandanya raginya ini masih aktif atau masih bagus. Ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Lalu kita siapkan untuk tepung campuran tepung terigunya tadi sama tepung tapiokanya. Kemudian kita akan tuang tadi santan yang sebelumnya sudah kita masak. Kita tuang sedikit demi sedikit, jangan sekaligus. Kita aduk sampai tercampur rata dengan tepungnya ya teman-teman.
Kalau santan sudah masuk semuanya, langkah selanjutnya tadi kita akan masukkan bahan biangnya tadi ya, atau raginya tadi. Kita masukkan semuanya ke dalam adonan, diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan 1 butir telur ayam, diaduk lagi ya teman-teman sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada bagian yang bergerindil. Dan siapkan bahan terakhir yaitu 50 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya ya. Kita tuangkan lagi, kita campur lagi dengan adonannya. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini adonan bikanya akan aku saring terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil di bawah adonan ya teman-teman. Jadi supaya hasilnya ini bagus. Ini kita saring dulu semuanya menggunakan wadah lain. Kalau sudah disaring, ini akan aku tutup menggunakan plastik wrap ataupun tutup apapun itu ya selama 1 jam. Dan ini sudah berbuih, tandanya ini udah siap ya teman-teman. Ini tadi adonan bikanya aku diamkan 45 menit ya, nggak sampai 1 jam. Tapi buihnya ini udah tebel banget. Ini kita aduk lagi sampai buihnya ini tercampur lagi dengan adonannya ya teman-teman. Pokoknya ini harus diaduk dulu. Kalau sudah ini diaduk, aku tambahkan pewarna makanan warna kuning telur ya. Karena tadi aku tidak menambahkan bubuk kunyit di awal video atau di awal resep. Ini aku ganti menggunakan pewarna kuning telur saja. Ini diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, ini aku pindahkan di gelas takar ya, supaya nanti waktu mencetaknya ini mudah. Panaskan terlebih dahulu teflon ini ya, cetakan teflonnya. Kemudian ini akan aku tuang 80%-nya ya, jangan sampai full. Jangan setengahnya juga, kalau setengahnya ini hasilnya kecil ya. Ini harus 80%-nya. Dan ini aku nggak isi semuanya karena kebetulan ini kompor aku tuh kecil ya. Terus cetakannya tuh besar, jadi tuh panasnya nggak rata. Ini aku panggang ya, kurang lebih ini waktunya 5-8 menit. Pokoknya kita lihat aja sampai bagian permukaannya sudah matang dan bagian bawahnya pun matang ya teman-teman. Kita tutup dulu kalau sudah atasnya berbuih-buih gini. Di sini aku mau balik aja ya, jadi supaya sisi atas dan sisi bawahnya ini sama-sama matang. Ya nggak mau dibalik juga nggak apa-apa ya, kita tunggu sampai permukaannya matang baru kita nanti akan angkat. Nah kalau kedua sisinya ini udah matang, kecoklatan ya, berubah warna, udah matang, saatnya kita angkat dulu dari teflonnya.
pindah karena tadi pakai kompornya gak rata ya teman-teman. Jadi ini aku harus rajin-rajin pindahin di lubang mana yang panasnya rata ya. Kalau sudah matang semuanya, kita angkat tiriskan, kemudian kita panggang untuk sisa adonan bika ambonnya ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Bika ambon mini satu telurnya sudah matang ya. Ini satu resep aku menghasilkan 25 piece bika ambon mini ya. Karena ini masih anget-anget, masih panas-panas. Dan ini hasilnya bagus banget teman-teman. Matang merata dan pastinya ini tuh bersarang ya. Karena ini masih panas jadi teksturnya masih agak sedikit lembek ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya karena mau buat isian snack box atau dijual, ini bisa masukin ke plastik OPP ukuran 7 kali 15 ya teman-teman, kayak gini. Tuh cakep kan? Kita masukkan satu persatu bika ambonnya ya ke dalam plastik. Ini cocok banget atau recommended banget buat teman-teman yang mau nyari ide isian snack box kekinian ya. Selain rasanya enak gurih, bikinnya pun simple banget ya, nggak makan waktu lama gitu ya. Dan ini pastinya tampilannya cantik, modelnya irit, hasilnya pun menarik dan pastinya pelanggan-pelanggan kita pada suka. Kalau sudah semuanya di sini akan aku taruhin dengan stiker thank you atau stiker terima kasih. Teman-teman juga bisa ganti dengan stiker dagang teman-teman masing-masing di rumah ya. Ini supaya tampilannya lebih cantik lagi dan lebih berkelas ya teman-teman kalau kita pakai stiker kayak gini. Nah ini dia hasilnya. Kita mau cobain dulu ya. Untuk teksturnya ini masih anget-anget ya teman-teman. Tuh karena masih anget dia tekstur sarangnya tuh nggak kelihatan ya. Tapi ini bersarang teman-teman ya. Ini berhasil bersarang tuh. Ini masih panas, lumayan masih anget gitu. Sudah aku kemas. Nah ini yang udah sedikit dingin tuh. Tuh dia bersarang tuh ya. Bisa kelihatan ya teman-teman. Untuk teksturnya kenyal bersarang juga. Untuk rasanya pun ini enak banget, gurih. Dan mirip banget sama bika ambon yang biasa dijual di toko-toko itu ya. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah. Nah sekian dulu ya video dari aku kali ini. Semoga video dari aku ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi nyari ini ya ide resep bika ambon mini satu telur untuk isian snack box maupun ide jualan. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.